Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Serendri. Kali ini saya masih membahas materi untuk anak-anak kelas 7 yaitu himpunan. Kita sudah masuk ke bagian yang ke-6 yaitu mengenal istilah himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, himpunan kosong, dan himpunan semesta. Kita mulai dari yang pertama yaitu himpunan berhingga. Berhingga ya, artinya himpunan yang anggotanya terbatas. Jadi dia ada batasnya ya, tidak terlalu banyak gitu ya. Oke, contohnya bilangan cacah yang lebih dari 3 dan kurang dari 10. Nah, bilangan cacah yang lebih dari 3 berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Sebenarnya banyak anggotanya, tetapi ada syarat kedua, kurang dari 10. Berarti dia harus lebih dari 3 tetapi kurang dari 10. Sehingga anggotanya adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh maaf, 10 tidak termasuk ya, karena kurang dari 10. Nah, jadi sampai 9 aja. Nah, ini namanya himpunan berhingga karena dia ada batasnya nak, yaitu hanya dari 4 sampai 9 aja. Oke. Baik, kali ini kita akan bahas yang kedua, himpunan tak berhingga. Tak berhingga artinya adalah himpunan yang anggotanya tidak terbatas, artinya banyak sekali sehingga kita tidak bisa menyebutkan semuanya. Oke, contohnya ini adalah notasi pembentuk himpunan nah ya. Jadi ada himpunan yang anggotanya X, di mana X-nya itu lebih kecil dari 5 dan X-nya adalah anggota bilangan bulat. Ini adalah elemen yang artinya anggota bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada bilangan negatif, positif, dan 0. Nah, yang lebih kecil dari 5, ingat ini tidak ada garisnya, berarti 5-nya tidak termasuk. Kita mulai dari 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Karena jawabannya banyak sekali, maka cara penulisan jawabannya adalah kita bikin kurung kurawal, lalu depannya titik-titik dulu. Nah, kenapa titik-titiknya di depan? Karena ini yang diminta adalah lebih kecil dari 5. Jadi bilangan yang kecil dulu. Nah, bilangan kecil kan kalau kita biasanya dari sebelah kiri ya. Jadi ini titik. Lalu ini hanya sampel saja, tidak harus dari min 2. Misalnya kamu maunya dari min 3 boleh, dari min 1 boleh, atau dari 1 juga boleh, tidak ada minnya nggak apa-apa. Ini saya tulis min supaya menunjukkan bahwa bilangan bulat itu ada bilangan negatifnya juga ya. Dan ini masih bisa lanjut min 3, min 4, min 5, nah dan seterusnya. Jadi kita kasih titik, lalu kita ambil beberapa sampel, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4 ya. Yang paling ujung adalah 4, tapi ujung depannya tidak ada batasnya karena dia mintanya yang lebih kecil dari 5. Oke, nah inilah yang membuat dia menjadi himpunan tak berhingga karena anggotanya tak terbatas. Oke, yang ketiga, himpunan kosong. Nah, ini juga kamu harus hati-hati nah ya. Banyak sekali siswa yang terjebak pada istilah himpunan kosong. Ingat, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi dia tidak punya anggota, bukan berarti dia bukan himpunan. Dia tetap himpunan tetapi tidak memiliki anggota. Ingat, himpunan itu artinya adalah kelompok yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh, misalnya bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nah, ini jelas. Bilangan ganjil kan kita tahu, bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak bisa dibagi oleh 2. Tetapi kita disuruh menyebutkan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nah, tidak akan bisa kita menyebutkan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena semua bilangan ganjil pasti tidak bisa dibagi 2. Maka untuk himpunan ini tidak ada anggotanya, atau kita tulis dalam bentuk kurung kurawal aja tapi kosong, tidak ada isinya. Atau kalau mau tulis isinya juga boleh, kamu buat angka 0 lalu kamu coret. Ini adalah simbol himpunan kosong. Ingat, jangan terkecoh, himpunan kosong itu tetap himpunan tetapi yang tidak memiliki anggota. Oke? Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah himpunan semesta. Nah, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan dan dilambangkan dengan huruf FES. Ya. Contoh, buatlah himpunan semesta dari himpunan kucing, singa, dan elang. Jadi kita diberikan suatu himpunan yang anggotanya adalah kucing, singa, dan elang. Nah, kira-kira apa ya
nama himpunannya supaya jawabannya kucing, singa, atau elang. Nah, berarti kita bisa membuat lebih dari satu jenis himpunan. Nah, nggak apa-apa, nah. Jadi kamu boleh membuat lebih dari satu himpunan semesta. Yang penting himpunan itu nanti ketika dijawab, kita akan menjawab singa, kucing, dan elang. Contohnya yang pertama, misalnya hewan yang hidup di darat. Nah, kucing, singa, dan elang semuanya hidup di darat. Atau bisa juga yang hewan pemakan daging. Nah, kita tahu kucing, singa, dan elang juga hewan pemakan daging. Tetapi jangan bikin yang misalnya hewan berkaki 4. Nah, kalau kamu buatnya hewan berkaki 4 itu kurang tepat. Kenapa? Karena elang tidak berkaki 4 gitu ya. Atau kumpulan hewan yang bernapas dengan paru-paru misalnya. Nah, kucing dan singa bernapas dengan paru-paru, tetapi elang dengan pundi-pundi udara. Oke, gitu ya, Nak ya. Kurang lebih seperti ini materinya.